Era besar bajak laut dimulai setelah eksekusi Gold di Roger. Sejak saat itu, lautan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki ambisi untuk menemukan One Piece. Sejak awal ceritanya dimulai, harta tersebut memang merupakan satu-satunya tujuan dari para bajak laut. Hal ini membuat pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut kewalahan menghadapi era yang sudah kacau ini. Namun, setelah 20 tahun ceritanya terus berjalan, dan setelah Luffy mengatakan jika dia memiliki impian lain, One Piece bukanlah sebuah akhir. Pada saat Goldie Roger menemukan dan membaca semua poneglyph yang ia temukan, sejarah yang disembunyikan mulai diketahui oleh beberapa orang. Roger mengetahui semuanya, seperti apa yang terjadi pada 800 tahun yang lalu, arti dari tekad D, dan bagaimana dunia ini tercipta. Hal ini membuat pihak pemerintah dunia lebih ketakutan. Siapapun yang ingin mencoba mencari tahu hal tersebut, maka mereka akan dicap sebagai penjahat paling berbahaya. Pemerintah dunia sudah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah hal ini terjadi, seperti insiden O'Hara dan juga apa yang sudah terjadi di Egghead. Tetapi, ancaman dari beberapa kelompok belum bisa mereka lenyapkan sepenuhnya. Kali ini, anime multiverse akan membahas semua pihak yang menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia dalam cerita One Piece. ルフィ、これが新しい皇帝たち、四皇だ。 Kelompok ini berdiri 2 tahun setelah Goldie Roger dieksekusi. Pasukan Revolusi merupakan kelompok yang bukan merupakan kumpulan dari para bajak laut. Kelompok ini dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Sejak awal tujuan utama dari pasukan revolusi adalah untuk menggulingkan pemerintah dunia. Setelah 20 tahun berdiri, pasukan revolusi sudah melakukan banyak sekali pergerakan. Mereka membantu banyak kerajaan untuk merdeka, dan yang terbaru, pasukan revolusi sudah mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dengan cara mengacaukan referee, membebaskan para budak, dan membakar simbol keadilan. Walaupun Dragon sendiri belum turun langsung, namun pasukan revolusi sudah menjadi perhatian bagi seluruh dunia. Banyak yang menganggap jika Dragon akan beraksi di perang puncak nanti. Namun, Dragon sendiri mengatakan salah satu alasan mengapa dia masih belum bergerak adalah karena kehadiran dari para kesatria suci dan kemungkinan besar jika Dragon masih menunggu waktu yang tepat. Selama 20 tahun, ancaman dari kelompok ini tak bisa dilenyapkan oleh pemerintah dunia, dan hingga sekarang ancaman tersebut masih terus berlanjut. Pasukan revolusi akan menjadi salah satu kelompok yang akan memiliki peran besar di perang puncak nanti, dan perang ini akan menjadi panggung besar bagi Monkey D. Dragon. あらゆる偶然と四季を帯びて世界に問いかける。我らがいずれ Kelompok bajak laut Yonko yang masih belum tergantikan ini dipimpin oleh Saint Vigarland Akagami no Shanks, salah satu karakter terkuat dalam ceritanya. Shanks mengawali karir bajak lautnya sejak dia masih kecil. Dia menjadi bajak laut magang di kapal Roger. Shanks juga merupakan salah satu kru yang paling dipercayai oleh Roger. Bahkan, kru lainnya juga sangat mempercayai jika Shanks adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Namun, setelah dirinya mendapatkan tato abyss, setelah dia pergi ke Marijoa, Shanks tak memiliki ambisi untuk mendapatkan One Piece, dan setelah dia bertemu dengan Luffy, Shanks menaruh harapan besar kepadanya untuk bisa menemukan One Piece, dan sejak saat itu, prioritas utama Shanks mulai berubah. Dia selalu mengawasi pergerakan dari bajak laut Kurohige. Sejauh ini, tujuan utama dari Shanks masih sangat abu-abu. Apakah dia berada di pihak pemerintah atau tidak? Namun, banyak fans yang meyakini jika Shanks akan membantu Luffy di perang puncak nanti. Hal ini berdasarkan tindakan yang sudah Shanks lakukan. Dia adalah orang yang mencuri Hitonomi model Nika dari pemerintah dunia. Apalagi Shanks tumbuh besar di kapal Roger. Dia juga mengetahui mengenai beberapa informasi mengenai sejarah yang disembunyikan. Shanks akan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi semua pihak, termasuk Imu Sama. Apalagi sekarang, Shanks memiliki ambisi untuk mendapatkan One Piece dengan seluruh kekuatan
dan armada yang dia miliki. Bajak laut Akagami akan menjadi elemen penting di perang puncak nanti. Kita tunggu saja. おい、その前に一つ確認を取ってこい。Organisasi kriminal yang dibentuk oleh Crocodile dan Dracul Mihawk ini dipimpin oleh Yonko Bagi. Organisasinya sendiri memang tak bertujuan untuk mendapatkan One Piece ataupun menguasai dunia. Namun, setelah Bagi mendeklarasikan dirinya yang ingin mendapatkan One Piece, Cross Guild menjadi salah satu kelompok yang patut diperhitungkan. Selain itu, pergerakan dari organisasinya sendiri sangat mengancam kestabilan dunia. Cross Guild memasang nilai buruan untuk angkatan laut. Hal ini memicu keributan di seluruh dunia dan hal ini juga membuat kekuatan dari pemerintah dunia menjadi tidak stabil. Cross Guild merupakan ancaman yang sangat nyata, apalagi setelah Bagi menginginkan One Piece. Cross Guild akan memiliki peran di perang puncak nanti, walaupun memang kekuatan kelompok ini bisa dibilang jauh lebih lemah daripada kelompok Yonko lainnya. Namun, sosok Crocodile dan juga Mihawk menjadi kekuatan utama mereka. Selain itu, Cross Guild juga memiliki anggota yang tersebar di seluruh dunia dan sampai saat ini pihak pemerintah dunia masih belum mengambil tindakan atas apa yang sudah mereka lakukan. 神に勝る剣技、世界最強の剣士としてこの額35億9000万ベリー。 Kelompok ini dipimpin oleh anak dari Rocks di Sebek, yaitu Marshall D. Tage. Tage merupakan bajak laut yang memiliki perkembangan sangat cepat. Dia mulai membentuk kelompoknya setelah dirinya meninggalkan kapal Shirohige. Tage mulai memperbesar kelompoknya pada saat dirinya membebaskan beberapa tahanan dari Impel Down dan menjadi salah satu pusat perhatian di perang besar Marineford. Setelah perang, Tage dianggap sebagai salah satu dari Worst Generation. Kemudian, dia juga diangkat sebagai salah satu dari Kaisar Lautan dan dianggap sebagai salah satu orang yang paling dekat dengan One Piece. Namun, hal ini bukanlah tujuan utama yang ingin dia capai. Tage memiliki ambisi lain. Dia ingin meneruskan tekad dari ayahnya sendiri, yaitu untuk menguasai dunia. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Katarina Devon ketika dia datang ke Egghead. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa foto Tage berada di kastil bunga. Namun, sampai saat ini, pergerakan Tage untuk menantang pemerintah dunia belum terlalu banyak. Satu-satunya pergerakan yang sudah dia tunjukkan adalah menahan Kobe sebagai alat negosiasi dan sekarang digantikan oleh Guard. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang cukup membingungkan. Apa peran Tage di perang puncak nanti? Apakah dia akan ikut melawan pemerintah dunia? Ataukah dia akan berafiliasi dengan mereka untuk melawan Sangan Nika? Yang jelas, Tage akan memanfaatkan semua situasi agar tujuannya tercapai. Tage akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia. Kelompok yang menjadi fokus utama dalam ceritanya ini merupakan kelompok yang memiliki perkembangan sangat pesat. Sang kapten, yaitu Monkey D. Luffy, merupakan seorang kaisar lautan. Luffy sudah menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Dia sering menantang mereka secara langsung, seperti ketika Arc Enies Lobby, pemukulan kaum naga langit di Sabaody. Yang terbaru adalah kejadian yang terjadi di Egghead, kemudian dilanjutkan di Elbap. Sekarang, Luffy menjadi prioritas utama dari Imu. Hal ini dikarenakan Luffy merupakan reinkarnasi dari Sangan Nika serta Joy Boy. Hal inilah yang membuat Nerona Imu sangat ingin menangkap Luffy. Kemudian, salah satu krunya merupakan ancaman lain bagi pihak pemerintah dunia. Dia adalah Nico Robin, satu-satunya arkeolog Ohara yang selamat. Pemerintah dunia selalu gagal untuk menangkap Luffy. Bajak laut topi jerami sudah 2 kali selamat dari Buster Call, dan di masa yang sekarang, kelompok ini menjadi salah satu kelompok yang paling dekat dengan One Piece. Dan dengan adanya Robin, bajak laut topi jerami adalah kelompok yang kemungkinan besar bisa mengungkap sejarah yang hilang. Kemudian, bajak laut topi jerami jugalah yang akan memulai perang besar dengan pihak pemerintah dunia. Mereka adalah
penentu bagaimana dunia One Piece akan terus berjalan. Nah, itulah 5 kelompok yang menjadi ancaman besar bagi pihak pemerintah dunia di era yang sekarang. Setiap pergerakan mereka selalu mengguncang kestabilan dunia, dan merekalah yang akan menjadi pusat perhatian di perang yang akan datang. Kita masih harus menunggu dan menikmati kelanjutan ceritanya. アギを生んだ